أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Maka insya Allah pada malam hari ini kita masuk ke dalam surah Al-Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hadhihi surah laha silatun bi suratil lati qablaha. Surat Al-Quraisy ini dikatakan oleh para ulama ahli tafsir ada kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Ya. Idzan anna surat allati qablaha fiha bayanu mannatillahi azza wa jalla ala ahli Makkah bima fa'ala bi ashabil fil alladzina qasadu Makkah li hadamil Ka'bah. Yang mana di dalam surah sebelumnya, di dalam surah Al-Fil ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk Mekah, ya. Di mana mereka diserang oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ini surat Al-Quraisy ada kaitannya dengan surah Al-Fil. Surah Al-Quraisy ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan surah Makkiyah, yaitu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan surah ini surah Makkiyah. Dan surat Al-Quraisy adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya nama sebuah kaum, nama sebuah kabilah. Tidak ada penamaan di dalam Al-Qur'an dengan nama sebuah kaum kecuali surat Al-Quraisy, dan terdiri dari 4 ayat. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Nanti kita akan sebutkan siapa sih orang-orang Quraisy supaya kita kenal, ya. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ya. Di antara kebiasaan kaum Quraisy adalah mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Untuk apa? Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan falyaqudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka orang-orang Quraisy itu menyembah Rabb, pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makan mereka dari rasa lapar dan memberikan kepada mereka rasa keamanan, melindungi mereka dari rasa takut. Kasih ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah surah Al-Quraisy sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yaitu pengkhabaran tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suku Quraisy. Ya. Pengkhabaran tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suku Quraisy. Dan suku Quraisy ini jamaah adalah suku yang besar
di Jazirah Arab, ya. Suku yang besar di Jazirah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya yang sahih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Bani Hashim min Quraisyin, wastafani min Bani Hashim. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Kinanah. Kinanah ini termasuk dari bahagian kakek-kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Kinanah. Min waladi Ismail, Bani Kinanah dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kaum Quraisy dari keturunannya Kinanah. Wastafa Bani Hashim min Quraisyin, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih anak keturunan Bani Hashim dari kaum Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih saya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari bahagiannya anak-anak Hashim atau Bani Hashim. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, adalah orang Quraisy, sukunya suku Quraisy. Jadi anak-anak sekalian nanti jangan nggak tahu apa suku Rasulullah, Caniago, wah tidak mungkin ya, atau yang lain. Suku Rasulullah apa? Quraisy, ya, dari Bani Hashim, dan bersambung nasabnya kepada Nabi Ismail alaihi salam bin Ibrahim. Ya, nanti kita akan sebutkan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya akan bacakan nasab Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh seorang ulama, yaitu Al-Hafiz Al-Iraqi. Beliau adalah seorang ulama berdarah Irak yang lahir di Mesir pada tahun 725 Hijriah dan bermazhab Syafi'i. Dalam alfiyah beliau menyebutkan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini qadarullah saya pun belum hafal. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dihafal. Nah, santri kalau bawa buku enak ya, nanti bisa dicatat. Tapi sayangnya belum ada yang bawa buku. Ya. Kata beliau, nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah, ini yang kita sebutkan tadi, bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada berapa orang? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai yang terakhir tadi kita baca bin Adnan, ini adalah nasab yang disepakati oleh para ahli sejarah. Para ulama ahli sejarah mensepakati nasab ini adalah nasab yang sahih. Ya. Sebagaimana ini sudah disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi di dalam alfiyah beliau, demikian juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Ishaq di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian kita lanjutkan, ya, dari Adnan sampai ke Nabi Nuh, itu berselisih para ulama tentang kesahihan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kata Al-Hafiz Al-Iraqi, yang paling sahih adalah apa yang beliau catat di dalam kitab Alfiyah beliau.
Kita lanjutkan tadi bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Udad, bin Muqawwid, bin Nahur, bin Tairah, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail, bin Ibrahim alaihi salam. Ya, bersambung sampai ke Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian bin Tarah, atau yang lebih kita kenal dengan Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bin Nahur, bin Saruh, bin Fallah, bin Aibar, bin Syalah, bin Arfakhat, bin Syam, bin Nuh. Nah, ini luar biasa. Orang yang paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, nasabnya setelah bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam, kemudian kepada Nabi Ibrahim, para ulama mencatat nasabnya bersambung juga kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian dari Nabi Nuh alaihissalam ke atasnya lagi itu para ulama berbeda pendapat juga. Akan tetapi menurut Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi yang beliau tulis di dalam kitabnya yang paling sahih adalah yaitu bin Syam, bin Nuh, bin Lamah, bin Lamat Tasul Al-Kha, bin Hanuqa, bin Yar, bin Mahlil, bin Qainam, bin Yanis, bin Syid, bin Adam. Kalau sudah sampai bin Adam, nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi. Ini nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangin ya, coba ada yang bisa ngitung nggak berapa orang dari Rasulullah SAW sampai ke Nabi Adam alaihissalam? Ya, nanti kalau yang mau catatan nanti saya kasih ya untuk santri ya, daripada kita ngapal-ngapal nama artis ya, mending kita ngapal nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangin, ini panjang nih. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Muqawwid bin Nahur bin Tairah bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah atau bin Azar bin Nahur bin Saruh bin Falah bin Albar bin Aibar bin Syalah bin Arfakhat bin Syam bin Nuh. Kemudian bin Lamah bin Lamat Tasul Al-Kha bin Hanuqa bin Yar bin Mahlil bin Qainam bin Yanis bin Syis bin Adam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahli nasab mereka sepakat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Ismail bin Ibrahim. Dan mereka juga sepakat bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam dari anaknya yang bernama Syam. Ya, bukan anaknya yang durhaka itu, tapi anaknya yang bernama Syam. Syam bin Nuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari keturunan anaknya Nabi Adam yang bernama Syith. Ini adalah nasab yang paling sahih menurut apa yang telah ditulis oleh Al-Hafiz Al-Iraqi di dalam Alfiyah beliau. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ulama mereka mengatakan bahwa Quraisy ini adalah keturunan dari An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Dan pada saat itu mereka bercerai-berai dan disatukan oleh kakeknya Rasulullah SAW yaitu Qusay bin Kilab, yang akhirnya mereka menjadi penduduk Mekah dan menjadi penjaga Ka'bah. Makanya salah satu makna Quraisy ini kata para ulama berasal dari kata al-qarsh, yaitu mengumpulkan orang yang sedang atau sudah bercerai-berai. Dan kalau kita buka buku-buku sejarah
kita buka buku-buku tarikh, orang-orang Quraisy lah dahulu yang sering menyatukan penduduk haram ketika mereka berselisih. Makanya mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka cinta dengan kedamaian, cinta dengan kebersamaan, ya. Dan mereka lah para kaum yang memegang kunci-kunci Ka'bah. Dari nasab Quraisy ini, dari nasab mereka keluar seorang nabi yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surah khusus, yaitu surat Al-Quraisy yang akan dibaca nanti hingga hari kiamat. Ya, inilah keutamaan dari kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ada dua tafsiran di kalangan ulama ahli tafsir tentang al-ilaf fi Quraisyin, yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy. Yang pertama, kata para ulama, ada kaitannya dengan dibinasakannya Abrahah dan pasukannya, yaitu di dalam surah Al-Fil, sebagaimana yang pertama tadi sudah kita bacakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Rabbmu telah berbuat terhadap tentara bergajah. Dahulu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, dalam kisahnya ketika Ka'bah diserang oleh pasukan Abrahah, maka Abdul Muttalib dia datang ke pasukan Abrahah, ya, datang ke Abrahah, minta dikembalikan onta-onta yang sudah dirampas, ya, yang sudah dirampas sama pasukan Abrahah. Dengan kelakuan Abdul Muttalib ini, maka pasukan Abrahah dan Abrahanya bingung. Kenapa kamu nggak lindungi Ka'bah, malah lebih memilih menyelamatkan onta-onta, malah melindungi onta? Maka kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil, saya ini pemiliknya onta, pemilik onta. Adapun Ka'bah, maka nanti Ka'bah itu ada yang membela sendiri, ya, ada yang membela, kata Abdul Muttalib. Maka hancurlah Abrahah karena penyerangannya ke Ka'bah. Maka kehancuran Abrahah ini disebutkan oleh para ulama adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang Quraisy, ya. Dengan dihancurkannya Abrahah adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Quraisy. Kemudian itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah, makna al-ilaf adalah takjublah kalian dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy? Yaitu ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka kompak melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas, ya. Kalau musim dingin mereka melakukan perjalanan ke Yaman, ya. Kalau musim panas mereka melakukan perjalanan ke negeri-negeri Syam. Kalau negeri Syam sekarang tuh seperti Palestina, Yordan, kemudian Lebanon, ya, Suriah, itu masuk dari bahagian negeri Syam. Dan di segala keadaan kaum Quraisy selalu dalam kondisi aman dan kompak untuk terus bersama. Akan tetapi ketika yang lebih mengherankan, ketika Nabi SAW mendakwahkan Islam kepada kaum Quraisy untuk mengajak kaum Quraisy bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga kompak untuk menolak ajaran Rasulullah SAW.
Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam ayat selanjutnya. Apa kata Allah setelah memuji kaum Quraisy, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was shaif falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka kaum Quraisy ini menyembah Rabb pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keamanan, memberikan kenyamanan. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepada kalian, kata Rasulullah SAW melalui firman Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan rasa aman kepada mereka atas serangan tentara Abraha. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan dari sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum Quraisy adalah mensyukuri nikmat tersebut. Dan tidak ada cara mensyukuri yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Quraisy. Ya, mereka tidak pernah kelaparan di kota Mekah. Padahal kota Mekah ini adalah kota yang tandus, kota yang gersang, kering, tidak ada tumbuhan, tidak ada sungai, tidak ada laut. Ya. Namun mereka tidak pernah kelaparan karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki mereka. Mereka juga tidak pernah merasa takut, ya, tidak pernah merasa ketakutan akan diganggu oleh kaum yang lain. Karena setelah kejadian Abraha, manusia semakin menghormati tanah haram, yaitu Mekah. Sehingga barang siapa saja yang memasuki kota Mekah, maka dia akan merasa aman. Setelah penyerangan Abraha ke kota Mekah, maka beritanya heboh. Berita ini heboh, ya, sampai ke berbagai negeri. Bagaimana mungkin pasukan yang besar, pasukan yang kuat, yang tangguh bisa hancur ketika menyerang Ka'bah yang tidak punya pasukan. Maka disitulah keyakinan orang-orang Arab makin tertanam bahwa Ka'bah adalah bangunan suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadikan mereka kaum Quraisy ketika itu tersesat adalah mereka menuhankan tuhan-tuhan lain, benda-benda lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu ya tafsiran dari surah Al-Quraisy, yaitu penjelasan tentang keutamaan-keutamaan suku Quraisy dan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Quraisy. Dan surah Al-Quraisy ini ada kaitannya dengan surah Al-Fil. Maka dengan waktu yang sebentar lagi ini kita akan lanjutkan sedikit, kita masuk ke dalam surah Al-Fil. Surah Al-Quraisy sudah selesai, masuk ke dalam surah Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Rabbmu telah berbuat terhadap ashabul fil, yaitu tentara bergajah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya, di antara sebab Abraha ingin menghancurkan Ka'bah adalah karena dia membuat Ka'bah saingan. Ya, ada Ka'bah saingan di Yaman yang dibikin oleh Abraha. Dan dia ingin orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah, yang berhaji ke Ka'bah, itu pindah ke Ka'bah yang ada di Yaman buatan Abraha, made in Abraha, gitu ya. Dan dalam buku sejarah disebutkan awal mula penyerangan tersebut karena ada seorang Arab, seorang yang berkebangsaan Arab datang ke Yaman. Sampai di Yaman, masuk ke Ka'bahnya Abraha, dan sampai di sana, mohon maaf, dia beol, ya. Dia buang kotoran ke Ka'bahnya Abraha.
Lalu mendengar berita ini Abraha pun marah, ya, marah. Kemudian beliau mengumpulkan pasukan, maka datanglah Abraha ke Mekah dengan pasukan yang besar dengan maksud menghancurkan Ka'bah. Gara-gara satu orang Arab, maka Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dan sebenarnya pada saat itu hati Abraha sudah penuh dengan kedengkian melihat orang-orang berbondong-bondong ke Mekah untuk menunaikan haji. Maka di saat Abraha menyerang, kaum Quraisy pun tidak tahu, ya. Tiba-tiba Abraha datang dan menyerang mereka, ya. Dan kaum Quraisy tidak tahu. Maka pada saat itu sebagian mereka ada yang lari ke bukit-bukit, sebagian mereka ada yang lari ke tempat yang jauh. Dan saat itu Ka'bah ini kosong. Dan tadi sudah kita sebutkan, Abdul Muthalib beserta kawan-kawannya malah nemuin Abraha, minta supaya ontanya dikembalikan. Itu Ka'bahnya nggak diurusin, ya. Ka'bahnya nggak diurusin, karena mereka yakin Ka'bah akan ada yang membela. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kepada dirinya perbuatan penghancuran Abraha. Dikatakan oleh para ulama, ini menunjukkan Allah ingin menunjukkan kemahakuasaan Allah atas makhluknya. Tidak ada yang mampu melawan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun, secanggih apapun peralatan tempur, kalau Allah kirimkan pasukannya yang kecil saja sudah binasa. Ini Abraha Allah kirimkan burung, ya. Belum lagi kalau Allah kirimkan angin, Allah kirimkan gunung, Allah kirimkan air dan sebagainya. Maka kata para ulama, kejadian penghancuran Abraha ini terdapat ibrah bagi orang-orang yang mau berpikir. Sehebat apapun dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang katanya negara superpower dan sebagainya, maka tidak akan sanggup kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Kita lihat kisah Namrud. Ada yang kenal Namrud? Musuhnya siapa? Namrud? Ayo, Mas. Ayo. Musuhnya siapa Namrud? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau salah satu raja yang mengaku sebagai Tuhan selain Fir'aun. Jadi ada dua raja yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun kemudian Namrud, ya. Namrud ini mengaku sebagai Tuhan, tapi matinya itu penuh dengan kehinaan. Bagaimana matinya Namrud? Allah kirim seekor nyamuk, ya. Nyamuk yang masuk ke dalam telinga atau hidungnya, ya. Masuk ke dalam telinga atau hidungnya dan tinggal di dalam kepalanya selama 400 tahun. Panjang umurnya. Orang-orang dahulu itu panjang umurnya. Dan selama itu pula kepala si Namrud ini dipukul. Jadi kalau kepalanya dipukul, sakitnya berkurang. Dan disebutkan dalam sirah-sirah para ulama, orang yang paling berjasa kepada Namrud adalah orang yang sering mukul kepalanya, ya, sering mukul kepala Namrud. Kenapa? Karena kalau sering mukul sakitnya hilang, sakitnya berkurang. Selama 400 tahun menjadi raja dan sombong, Allah kirimkan nyamuk, Allah azab, ya, enggak berdaya. Inilah makanya apapun makar-makar musuh-musuh Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka tidak akan berlaku. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kaidahum, makar mereka, tipu daya mereka, yaitu Abraha, fi tadlil, gagal, sesat, ya gagal. Maka dalam ayat ini dapat diambil pelajaran, kata para ulama, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, sebagaimanapun
makar musuh-musuh Islam itu tidak akan berlaku ketika kaum muslimin bertauhid dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit." Kalau seandainya kalian bersabar, kalian bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan tipu daya orang-orang kufar tersebut kepada kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka lakukan Maha mengetahui. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka burung-burung ababil, burung-burung ababil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat sebahagian ulama, ini sekedar untuk kita ilmui saja. Mereka mengatakan bahwasanya ababil ini bukan jenis burung. Bukan jenis burung sebagaimana yang kita pahami. Akan tetapi ababil ini adalah maksudnya burung yang berbondong-bondong. Tapi wallahu alam, ini pendapat sebagian para ulama. Burung ababil adalah burung yang berbondong-bondong. Apa yang dilakukan oleh burung ababil? Yaitu tarmihim bihijaratin min sijil, melempari mereka dengan batu dari sijil, yaitu batu yang dipanaskan. Para ulama juga berbeda pendapat apa yang dimaksud sijil. Ada yang mengatakan sijil ini adalah batu yang dipanaskan. Ada juga yang mengatakan sijil ini adalah tanah yang panas. Apapun itu, yang jelas Allah Subhanahu wa taala membuat kemampuan kepada burung-burung tersebut untuk membawa batu-batu yang panas dan terbakar. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Namrud tadi dikirim seekor burung, ini pasukan Abraha dikirim burung. Namrud tadi dikirim seekor nyamuk, ini pasukan Abraha dikirim seekor berbondong-bondongnya burung. Ya, yang melempari mereka dengan tanah yang terbakar. Apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Setelah burung tersebut melemparkan batu-batu yang panas, tubuh mereka melepuh seperti daun yang dimakan ulat. Tubuh mereka meleleh seperti daun yang sudah dimakan ulat. Pernah lihat daun kalau dimakan ulat? Lepas, ya, lepas. Seperti itu gambarannya. Ya, dengan sebab batu tersebut, ya, maka tubuh mereka hancur dan meleleh. Ya, inilah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy. Ya, di dalam surah Al-Fil. Baik. Maka para ulama menyimpulkan faedah di antara surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy ini, di antaranya kalau kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Ya. Kita lihat pasukan kaum muslimin di perang Ahzab, di mana kaum muslimin dahulu dikepung oleh 10.000 pasukan sekutu. Ya, dalam keadaan kaum muslimin ketika itu kelaparan, ya, kesulitan karena diboikot, makanan nggak boleh masuk. Maka di saat itulah orang-orang yang beriman berkata, mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah akan turun? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya ketahuilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dekat. Kaum muslimin yang terus bersabar dengan keadaannya di dunia yang diganggu oleh orang-orang kufar, dihinakan oleh orang kufar, kalau kita hadapi dengan tauhid dan kesabaran, maka kaiduhum
mereka, tipu daya mereka tersebut tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Demikianlah faedah singkat dari tafsir surah Al-Quraisy dan surah Al-Fil. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke dalam surah Al-Quraisy dan surah Al-Fil. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam tafsir daripada surah Al-Humazah. Al-Humazah. Siapa Kinanah? Ayo, ini Bang. Siapa Kinanah? Kinanah siapa? Gampang, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, terlebih kepada yang menyampaikan, semoga bisa diamalkan untuk kita semua. Nas'alullah wassalamah wal afiyah walhamdulillah subhanakallahumma rabbana